إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني وإلى روح قطب العالم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سلطان المدد سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن ناجي إسماعيل البنجري سيد الشيخ البنجري خصوصا سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد وسيد الإمام الحبيب عبد الله بن علي الحدث سيد الإمام الشيخ أحمد بن حسين المعروف بأبي سوسة وسيد الإمام شيخ إبراهيم البجوري سيد الإمام سيد أحمد المرزوقي المالكي سيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البندني ولأرواح أهل سنتنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد زين بن عبد الله أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا من الله الكريم يتغشاهم الرحمة والمغفرة ويعلو درجاتهم وجل يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذريتنا من بركاته ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله. السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا خاتم النبيين. السلام عليك يا رحمة للعالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المسلم رحمه الله نور الظلام توفي كرم الله وجهه عن 63 سنة. Darabahu Ibnu Muljamin bi fathil jimi wa kasriha fi jabhati lailatul jum'ati sabi'a asyara ramadhan sanata arba'in wa huwa kharijun ila sholati subhi wa mata lailatul ahad wa tuwfiya dan diwafatkan karramallahu wajhah Sayyidina Ali karramallahu wajhah an salasin wa sittina sanatan, daripada umur 63 tahun. Darabahu memenggal atau bahasa kampung kita menimpas, itu bahasa kampung kita. Bahasa kampung kita menabas akan dia
oleh Ibnu Muljam, ngarannya Abdurrahman bin Muljam, bi fathil jim wa kasriha fi jabhatihi, di dahi Sayyidina Ali karramallahu wajhah, lailatul Jum'ati, pada malam Jumat, sabi'a asyara Ramadan, 17 Ramadan, sanata arba'ina, pada tahun 40 Hijriah, wa huwa kharijun ila sholati subhi, sedangkan Sayyidina Ali sedang keluar sembahyang subuh, wa mata lailatul ahad, dan meninggal Sayyidina Ali pada malam Ahad. Penjelasannya ini sejarah ringkas gitu aja lah, sejarah ringkas tentang wafatnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa ceritanya? Ceritanya begini, tapi ingat ini cerita ringkas. Kalau cerita panjangnya itu ada kitabnya khusus, kitabnya banyak. Di antaranya adalah Imam Ibnu Abi Dunya mengarang kitab Maqtalu Ali Abi Turab, terbunuhnya Sayyidina Ali yang bergelar Abi Turab. Nah itu anehnya. Kalau bahasa ceritanya begini, Sayyidina Ali ini meninggal, tapi meninggal terbunuh, badi syahid ngarannya. Siapa yang membunuh? Apakah orang kafir atau apa? Kenapa dibunuh? Nah, ini makanya ceritanya panjang. Kita baca dulu. Tuwfiya karramallahu wajhah, diwafatkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah an salasin wa sittina sanatan, daripada umur 63 tahun, sama lawan Rasulullah kan wafat umur 63 tahun. Sayyidina Ali wafat 63 tahun. Guru Sumbul wafat 63 tahun. Gus Dur wafat 63 tahun. Gitu orang-orang hebat. Orang-orang hebat gitu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina wa sab'ina sanatan." Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Jadi orang tubuh orang 60 saudara mata menunggu lagi di 3 tahun, kalau lah syukur pun 3 tahun. Musi agar sampai gitu. Aku jauh belum umur 60 harus jangan mati kan. Nabi itu memandahkan standar umumnya aja. Nabi memandahkan boleh kebanyakan umur umatku itu antara 60 sampai 70. Bila ini kurang ya sudah, ada nang lebih dari 70 hanya mati ada juga, cuma nang banyak toh. Nang banyak umur umatku itu, jadi meninggal antara 60 sampai 70. Rasulullah 63 tahun, Sayyidina Ali meninggal 63 tahun, almarhum Guru Sumbul meninggal 63 tahun, Gus Dur meninggal kurang lebih 63 tahun juga. Banyak lagi. Nah, kayak apa kisahnya? Kisahnya Sayyidina Ali meninggal wafat kisahnya Darabahu Ibnu Muljam, ditimpas, bahasa kamarnya ditimpas seseorang yang bernama Ibnu Muljam. Ibnu Muljam itu anak dari si Muljam, ngarannya Abdurrahman, tidak beta ngarannya Abdurrahman bin Muljam. Berarti Islam orangnya nenek, ngarannya Abdurrahman. Iya, kan Abdurrahman bin Muljam ini orangnya Islam. Kalau dalam catatan sejarah ini perlu penting. Kenapa orang? Apa sebabnya Abdurrahman membunuh Abdurrahman bin Muljam ini membunuh Sayyidina Ali? Oh, ternyata sebabnya karena sebuah ideologi. Mereka paham ideologi itu.
Ada paham dah. Karena sebuah pemahaman dan keyakinan yang salah. Ini bahayanya pemahaman dan keyakinan yang salah ini bisa menimbulkan akibat yang fatal. Abdurrahman bin Muljam ini meraih orangnya beribadah hafal Quran lagi. Orangnya hafal Quran, orangnya ini becaktik senang, orangnya ahli sujud, tapi ternyata Sayyidina Ali nang dibunuh, naudzubillah menjadi ngeri. Kenapa Abdurrahman bin Muljam sampai membunuh Sayyidina Ali karramallahu wajhah? Karena Abdurrahman bin Muljam berpahaman dan berkeyakinan Ali itu boleh dibunuh. Kenapa Ali boleh dibunuh? Karena Ali tidak menghukumkan dalam penerapan hukum kepada umat Islam itu menurut Abdurrahman bin Muljam tidak berdasarkan Al-Quran. Nah gitu dah. Padahal pemahaman salah lah. Ia namanya kan Pancasila di padahan takut. Bila orang ujarnya menghukum makan kata ya hukum Islam kafir. Bila kafir itu boleh dibunuh. Malam yahkum wa lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Orang yang kadang menghukum makan dengan apa yang sudah diatur Allah Ta'ala hukumannya itu, maka orang itu kafir. Boleh jadinya dibunuh. Nah Ali dituduhnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah ini dituduhnya kadang menghukum makan dengan cara Al-Quran, makanya dibunuhnya. Padahal salah. Emang inya alim siapa daripada Sayyidina Ali? Bang Abdurrahman bin Muljam dengan Sayyidina Ali ini alim siapa? Lebih mengerti siapa tentang Islam, lebih mengerti siapa tentang Al-Quran, lebih mengerti siapa tentang agama. Ali bin Abi Thalib ini menantunya Rasulullah, sahabatnya Rasulullah, keilmuannya dipuji oleh Rasulullah sampai Nabi mengatakan ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku kotanya ilmu, sedangkan Ali itu adalah gerbangnya. Paham? Ayo Pak, lebih paham Ali kah tentang hukum Al-Quran, tentang hukum Allah? Lebih paham Abdurrahman bin Muljam enggak? Jelas kita memahami, lebih paham Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah makanya Abdurrahman bin Muljam ini salah paham, salah memahami ayat Al-Quran sehingga meyakini itu yang dibunuhnya Ali itu. Ujarnya kami berdasarkan Al-Quran. Yang ini teroris tuh. Orang-orang teroris itu kada benar, orang-orang teroris, orang-orang radikal gitu. Masa Islam dibunuh, gereja dibom, nang matian umat Islam. Ini nang gereja habis, tapi di sekeliling gerejanya umat Islam mati di sini. Benarkah kayak itu? Dulu dibom, Candi Borobudur dibom, nang mati siapa? Manusia. Nang mati diantaranya ada umat Islam. Memang begitukah ajaran Islam? Kagak. Tetapi mereka salah memahami Islam, salah memahami Al-Quran, pada akhirnya fatal. Makanya hati-hati. Nang kita ini kadang-kadang dituduh orang-orang pesantren ini dikhawatirkan orang, karena orang pesantren ini nang kadang-kadang bisa menjadi radikal. Netizen yang membom itu tuh ya cantik yang Imam Samudra ini. Nah padahal lain kelompoknya. Islam kita di Indonesia ini rahmatan macam-macam. Ada Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Islamnya ala Nahdlatul Ulama, ada Islamnya IPE. Nah boleh jadi IPE jar hati
Nah, ada Islam jamaah, ada Islam HTI, ada kita ini Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah nang diwakili oleh Nahdlatul Ulama. Orang Islam nang berpahaman Nahdlatul Ulama, Islam itu moderat. Arti moderat itu rahmatai kada ke kiri kada ke kanan. Dalam Quran itu la syarqiyah wala garbiyah, ka timur kada ke barat kada, bilainya ke timur itu keras. Islam kita ini lain Islam garis keras, imbah itu Islam kita ini bang lain garis barat lain. Lamun Islam barat ya nang liberal bebas lain, kita ini Islam di tengah-tengah, nah ke kiri kada ke kanan kada, lurus ya nang orang NU itu paham ya. Orang NU itu pemahaman Islamnya, pemahaman Islamnya gitu. Nah ini hati-hatilah, paham ya. Gara-gara pemahaman Islam yang salah, gara-gara memahami Al-Quran yang salah dan merasa lebih benar daripada orang lain, Sayyidina Ali karramallahu wajah sahabat Nabi, menantu Rasulullah, bapaknya Hasan dan Husain, suaminya Sayyidatuna Fatimah Zahra dibunuh. Coba kadang ngalang-ngalang lagi sahabat Nabi yang dibunuh, menantu Nabi yang dibunuh, gara-gara hanya berbeda paham, salah pahaman dirinya berbeda. Kita ini rahmatai dalam memahami Islam ini hati-hati, makanya anak-anak ulama orang ini itu gampang menyerah. Kita ini sah-sah saja berbeda pendapat, wajar saja. Orang boleh berbeda pendapat lawan kita, sah-sah saja ya. Orang berpendapat ini berbeda dengan kita, kada jadi masalah. Yang penting jangan sampai gara-gara berbeda pendapat itu satu bahualan bakal lagi bertengkar. Jangan memaksakan diri dengan pendapat kita yang lebih benar, kada bisa. Hargailah pendapat orang lain. Makanya di dalam kaidah fikih itu ada rahmatai al-ittifaqu bila ittifaq. Kalau kita berbeda, ayo bersepakat saja. Aku kada kaya itu pahamannya, aku begini pahamannya, sudah kita berbeda. Ikam halal, aku makruh, ya jadi masalah. Ini masalah. Kedua sekali itu berbeda pendapat orang dari rahmatai jakawi ini ya bakal layan. Napa ya? Coba ikam pikirkan. Coba ikam pikirlah. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Bahwa Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Apakah Imam Syafi'i mengikuti Imam Malik? Kada. Ternyata Imam Syafi'i mendirikan mazhab sendiri, maka jadilah mazhab Syafi'i. Imam Malik mazhab Maliki. Padahal Imam Syafi'i ini muridnya Imam Malik, tapi beliau dalam pandangan fikih berbeda dengan Imam Malik, berbeda dengan pengguruan. Syariklah Imam Malik malah bangga. Akoran punya ikam berbeda pendapat lalu jadi masalah selama argumentasi bahwa seorang ini iqamatul hujjah bidalilis sharih, bisa mengutarakan hujjah dalil yang jelas, kada jadi masalah. Mau beda ya. Makanya sekarang ini kan jadi masalah si fulan berbeda hari raya dengan gurunya. Ini masalah, ada apa-apa berbeda. Ini masalah. Kemudian Imam Syafi'i punya murid lagi Imam Ahmad bin Hambal. Apakah Imam Ahmad bin Hambal menjadi penganut mazhab Syafi'i? Tidak. Ternyata Imam Ahmad bin Hambal mendirikan mazhab sendiri, maka jadilah mazhab Hambali. Apakah Imam Syafi'i marah jengkel dengan muridnya Imam Ahmad bin Hambal tidak mengikuti beliau, bahkan mendirikan partai sendiri, mazhab sendiri?
Imam Syafi'i tidak marah, malah bangga. Bahwa dunia hukum, dunia fikih itu memang dunia perbedaan pendapat. Tapi jadikanlah perbedaan pendapat itu menjadi rahmat, bukan menjadi permusuhan. Makanya Nabi mengatakan ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan ulama umatku itu adalah rahmat. Jangan dijadikan pertengkaran, jangan dijadikan berhualan karena berbeda pendapat. Hari ini aku jarang hari raya esok bilang hari ini haram. Kada usah bertengkar, ada usah. Pahamarlah, berbeda asal ada punya alasan yang kuat, pegangan yang kuat, berbeda pendapat itu wajar. Ini masalah lah. Terus jadi Abdurrahman bin Muljam ini menimpas bahasa kampung, mun bahasa Arab pakai pedang itu lah. Karena dahi jabatahu Omma ditingpas di dahi nana Sayyidina Ali ditingpas di dahi lawan pedang nenek kadinya nang lawan parangna di dahi Abdurrahman bin Muljam basilah itu. Kapan kejadiannya? Lailatul Jumat, malam Jumat. Sabi'a asyar Ramadan, 17 Ramadan. Saat itu tahun 40 Hijriah, Sayyidina Ali sedang keluar menuju masjid sembahyang subuh. Rupanya di tengah jalan menyalok kalau deh, tengah jalan berhadapan. Kade jantan Abdurrahman bin Muljam, timpas kecuntan ngarannya. Bahasa kampungnya menimpas becuntan. Sayyidina Ali keluar untuk melaksanakan sembahyang subuh. Di tengah jalan ditimpas oleh Abdurrahman bin Muljam. Rambah mau mendarat ditimpas itu pikirannya. Ditimpas malam Jumat kejadiannya. Wa mata lailatul ahad, malam Ahad meninggalnya. Siapa yang menemukan nang talukuk Sayyidina Ali nih ditimpas oleh Abdurrahman bin Muljam? Orang pas anda keluar sembahyang subuh. Kayaknya ada kisahnya panjang, orang ada kisahnya ini panjang kisahnya. Meninggal kada? Meninggal. Di mana dikuburkan? Sayyidina Ali ini di mana dikuburkan? Nah, kita langsung dikuburkan aja kisahnya ini. Wa ukhtulifa fi mawdi'i qabrihi, di tempat atau berbeda pendapat ulama tentang tempat kubur Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ada yang memadahkan hilang, kubur Ali kan hilang. Sampai sekarang ada kubur Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Di mana? Di Najab, di Irak. Najab ngarannya, Najab di daerah ngaran Najab, ngarannya di Irak. Itu kubur Sayyidina Ali, mun ada duit tuh laka. Tangan itu ke Najab di Irak, lajur ziarah ke kubur Syekh Abdul Qadir Jailani, ke makam Imam Hasan Basri, Imam Ahmad bin Hanbal di Irak itu juga. Banyak kali lagi di Irak. Jauh benar, daerah katanya barat kita ziarah jauh. Nah, kenapa kubur Sayyidina Ali ini disembunyikan? Kada diketahui bahaya. Li'annahu ukhfiya, karena kuburnya ini disembunyikan. Kenapa disembunyikan? Dikhawatirkan dua hal. Khawfan min antan musyahul khawarij, khawatir antun bisyahu, membongkar akan dia oleh kaum khawarij. Nah ya nenek,
Iya yang satu kenapa kubur Sayyidina Ali itu disembunyikan? Karena dikhawatirkan satu, kalau orang-orang Abdurrahman bin Muljam orang Abdurrahman bin Muljam ini kelompoknya disebut Khawarij. Tahu kubur Ali dibongkarnya, cancangnya orangnya, namanya sembunyikan. Yang kedua, kalau diketahui Sayyidina Ali ini banyak punya pengikut. Pahamlah, Sayyidina Ali ini banyak punya pengikut, bukan hanya 1.000-2.000 orang, kata banyak punya pengikut. Dikhawatirkan pengikutnya juga berlebihan mengambil berkah. Ya kalau itu orang dulu mati bah dikhawatirkan saya ambil berkah aku suara mati kan lucu juga kan, tapi surbannya ada lagi pun ini kalau bihan ambil berkah ini sembahyang hari raya rahmatnya mau khutbah tempatnya ada kepadaan lawas sudah 20 tahun lewat dah paham lah 20 tahun lewat mau khutbah boleh hari raya kurban sekalinya mbah khutbah itu kan tentang khutbah kesalaman Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli alaihi wasallim sekalinya pada nomong gunting kurban tis nah jago paket dalam kurban karena kurban bener Allah saya udah ulum-ulumnya mau berkah lagi kurban juga kerapit ini kayak apa maka surban nang baik ini nah kurban larang udah diberikan orang ada nukar seorang ujar larang mudah mudahan punya ini nanti potong orang juga mau gunting karena ini kiwang di sini nah bapak minta maaf ujar ulum mau berkah. Waduh, kayak apa? Ini berlebihan ambil berkah. Jarak kayak bebas di kamar. Tapi dia dahulu kamu bisa 20 tahun yang lewat. Karena alih orang ya ada orang mengambil berkah macam-macam kan orang rambutnya hendak diambil sarabaan yang ada mengambil berkah di pangjar sarabaan ada juga orang lain mengambil berkah belajar ayah itu kenapa teh minta surban belajar bilakan kena ada juga pulang kayak ulun mengambil berkah belajar yang baju biar ayah juga mana bajunya membahari kan ada minta bibit bagaor kada kau mobil berkah mau itu berlebihan namanya pengikut Sayyidina Ali ini disebut Syiah pahamlah. Nah Syiah ini kadang-kadang dalam mengambil berkah itunya berlebihan ambil berkah. Nah kita ini santai-santai aja ambil berkah ya coba ada usaha yang berlebih-lebihan habis. Jadi supaya jangan berlebih-lebihan disembunyikan. Panjang lagi nah kisahnya ini panjang dikit. Wa fi riwayatin annahum khalluhu liyabanahu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam panadal jamal alladhi hamalahu falam yadri aina zahab falijaqala ahlu Iraq innahu bis-sahab wa an sayyidi Ali wa fa inna Ali ibn Abi Thalib. Ada jeneng madahakan Ali bin Abi Thalib ini meninggal diangkat ke atas langit nang Indonesia kalihatan di awal banyak ada kuburnya ada kisahnya nenek. Nah kayaknya kita baca lah enak kita aja dulu enak kita sambung. Wa fi riwayatin annahum khalluhu liyabanahu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila akhirih wallahu a'lam bissawab. Ngerti aja dulu seadanya. Al-Fatihah.